Hai guys, selamat datang di Division. Belakangan lalu, kita mendapat kabar serta PV pertama adaptasi anime musim kedua Made in Abyss yang direncanakan tayang di tahun 2002 mendatang dengan judul Made in Abyss Golden Land of the Variosan. Dalam musim ini, petualangan Riko, Rek, dan Nanachi berlanjut setelah konflik melawan Bondrewd dan memasuki kedalaman Abyss lapisan ke-6. Nah, berikut kelanjutan cerita sejauh ini yang nantinya kemungkinan akan diadaptasi menjadi anime. Sebelum mulai, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Kalau udah, let's begin. Riko, Rek, Nanachi, dan Mei-nya memasuki sebuah peranti bulat yang mengantar mereka ke lapisan ke-6. Tibalah mereka di Capital of Unreturn, kota tak berpulang. Lapisan berbahaya di mana semua yang masuk ke sana tidak bisa berpulang ke lapisan atasnya. Semakin sadar mereka tak bisa kembali, Riko berniat mengabari teman-temannya di lapisan teratas. Riko dan Rek menulis surat, Nanachi menggambar mereka bertiga. Surat itu mereka kaitkan ke balon udara dan berharap semoga sampai di lapisan ke atas. Namun dalam sekejap balon udara mereka dicuri oleh monster terbang di lapisan itu. Melihat itu, mereka hanya bisa pasrah. Malam berlalu. Saat mereka terbangun dari tidur, gambar yang mereka kaitkan di balon udara di malam sebelumnya ada di dekat mereka. Namun, sebuah simbol aneh digambar di atas gambar Riko. Tak hanya itu, fluid Fruska juga hilang. Dengan artian, ada seseorang yang menaruh gambar itu dan mencuri Fruska dari Riko tanpa membangunkan mereka. Mereka mengikuti jejak bau si pelaku dengan bantuan penciuman Rek. Pencarian itu membawa mereka di sebuah bangunan tinggi yang dihubungkan sebuah jembatan dari tulang belulang monster. Mereka memasuki bangunan itu. Di dalam sana, mereka menemukan desa Narehate. Jadi, Narehate itu makhluk yang bertahan hidup dari lapisan ke-6 sama seperti Nanachi. Nah, di sana mereka disambut oleh Mejikaja. Ia menawarkan mereka untuk berkeliling. Di sana, mereka menemukan Fruska terlihat seperti dipahat oleh monster. Rek sempat marah melihatnya. Namun, Riko merasa Fruska tidak keberatan dipahat olehnya. Untuk sementara waktu, mereka membiarkan Fruska di sana. Selanjutnya, mereka sampai di pasar Narehate. Sistem tukar-menukar di sini menggunakan value atau nilai. Untuk seorang manusia seperti Riko, nilai value tubuhnya sangatlah tinggi dan berharga. Dia bisa membeli apapun dengan menukar bola mata ataupun sebagian kulitnya. Melihat kedatangan mereka, banyak Narehate mengerumuni. Tapi entah karena alasan apa, salah satu Narehate memukul Mei-nya. Isi perutnya pun keluar. Riko menjadi sedih, tapi untungnya Mei-nya masih bisa diselamatkan. Mejikaja bertanya berapa nilai Mei-nya. Riko menjawab Mei-nya tak dapat ditaraf oleh sebuah nilai karena dia begitu berharga. Seketika makhluk hitam datang menghampiri Narehate tadi dan mempreteli tubuh dan mengambil barang berharga miliknya. Mejikaja menjelaskan ini adalah sistem balancing karena ia telah merusak value seseorang dan ia harus membayar sebesar nilai yang sudah ia rusak. Sebagai gantinya, tangan si Narehate tadi dicabut dan barang berharganya diambil dan ditukar dengan menjadi sebuah koin. Koin itu diberikan kepada Riko sebagai ganti value miliknya yang dirusak. Koin itu tidak bisa dialih tangan dan menjadi hak Riko. Meski merasa tidak enak, Riko terpaksa menerimanya. Selanjutnya, Riko, Rek, dan Nanachi mencari penginapan dan menggunakan koin tadi untuk menyewa kamar. Mereka akhirnya menemukan tempat istirahat, namun tempat itu terlihat suram. Makanan yang disediakan tidak layak bagi Riko dan membuat perutnya sakit. Sementara Riko istirahat, Rek dan Nanachi jalan untuk berkeliling. Tiba-tiba mereka merasakan sebuah getaran. Mejikaja yang tak jauh dari sana mengatakan kalau itu mungkin ulah Faputa. Ia adalah perwujudan dari sebuah nilai. Harga hidupnya sangatlah tinggi.
Rek menduga Faputalah pelaku yang mencuri Pruska dan menuntun mereka ke desa ini sebelumnya. Rek berniat melihatnya. Nanachi tidak ikut karena tidak mau jauh meninggalkan Riko yang sedang istirahat. Sementara Rek menuju penyebab gempa, Majikaja melanjutkan bincangnya dengan Nanachi. Ia menambah kalau Faputa adalah putri dari semua Narehate dan ia tahu soal Miti. Karena dulunya pria bertopeng pernah membawa Miti ke desa mereka. Pria bertopeng yang dimaksud tentu saja adalah Bonrut. Sementara itu, Rek keluar dari desa dan bertemu dengan Faputa. Ia ditemani sebuah makhluk menyerupai robot besar. Melihat kedatangan Rek, Faputa menghampiri dan menyapanya. Di sini jelas Faputa mengenal Rek begitu dekat. Namun Rek tidak mengenalinya. Karena banyak Narehate lain berdatangan ingin melihat Faputa, Faputa takut dan membawa pergi Rek bersamanya. Rek dibawa agak jauh dari desa. Faputa mencoba membuat Rek ingat siapa dia. Caranya begitu aneh, yaitu dengan menyakiti Rek. Mulai dari menyentuh bekas luka tangannya sampai menusuk perut Rek. Rek yang kesakitan sambil merintih menyangkal kalau Faputa pasti salah orang. Karena Rek adalah nama pemberian dari Riko. Namun Faputa membalas sejak awal nama Rek adalah Rek. Rek tidak percaya perkataan Faputa dan meninggalkannya. Rek yang tidak tahu arah kembali bertemu dengan robot besar yang sebelumnya bersama Faputa. Namanya Gaburun. Ia mengantar Rek kembali ke desa. Dalam perjalanan, Gaburun mengatakan kalau ia dan Rek adalah makhluk sama yaitu unit interferensi. Mereka ada di setiap lapisan untuk mengawasi setiap keadaan lapisan. Tapi siapa sang pencipta dan untuk apa alasan mereka melakukan itu, Gaburun berkata ia tidak tahu. Di tempat lain, Riko yang sudah baikan keluar mencari Rek dan Nanachi. Ia dihampiri oleh Narehate tak dikenal dan membawanya ke sebuah gang sempit. Di sana, para Narehate itu mengepung Riko dan akan memangsanya. Tapi untungnya dia diselamatkan oleh Ma, Narehate yang sebelumnya memukul Mei-nya. Akhirnya, Ma menemani Riko mencari Rek dan Nanachi. Riko sampai di sebuah restoran. Ia bertemu dengan Mogi, sang pemilik restoran. Mogi begitu baik pada Riko. Ia mengajari Riko bahasa mereka dan memberitahu kemungkinan di mana Rek dan Nanachi ke Riko. Ia menduga Rek dan Nanachi pergi ke Dogupu, sebuah jurang gelap yang dijauhi oleh banyak Narehate. Bersama Ma, Riko mendatangi jurang gelap itu. Ternyata di sanalah makhluk hitam sebelumnya berasal. Tak hanya itu, Riko menemukan seorang manusia di dalam sana. Namanya Fueko. Fueko mengatakan bahwa desa mereka adalah hasil dari sebuah kutukan. Dia menolak desa itu diciptakan dan akhirnya ia diasingkan dalam jurang Dogupu. Meski terjebak di sana, Fueko bisa merasakan apa saja yang terjadi di desa melalui semacam tali yang mengikatnya. Ia tahu di mana teman-teman Riko. Riko membebaskan Fueko dan membawanya keluar. Fueko mengantarkan Riko ke kediaman Belaf, salah satu dari 3 pendiri desa. Ternyata Nanachi ada di sana tidur bersama Miti. Belaf mengatakan bahwa Nanachi sudah menjual dirinya untuk membeli Miti. Karena ia tak tega melihat Miti menderita menjadi makanan Belaf yang tak habis-habis. Alasan Miti ada di sana adalah karena Belaf begitu menginginkan Miti yang pernah dibawa Bonrut ke hadapannya. Oleh sebab itu, ia membuat replika Miti dengan membayar separuh tubuh dan organ dalamnya. Itu sebabnya Nanachi hanya bisa memberikan tubuhnya untuk bisa menebus Miti. Riko ingin menebus Nanachi. Belaf bertanya apa yang bisa Riko berikan padanya. Pilihannya adalah kedua bola mata, kedua kaki, atau salah satu organ miliknya. Riko berpikir panjang, namun sebelum ia menjawab, ia dihentikan oleh Majikaja yang ada di sana. Majikaja menambah, apapun pilihan Riko, dia pasti akan mati. Riko keluar dari sana tak bisa membawa Nanachi. Di luar, ada monster besar memasuki desa. Fueko menambah bahwa itu adalah sengaja, karena penduduk tak bisa keluar desa. Monster sengaja dipancing ke dalam desa untuk diburu dan mendapatkan value dari bagian tubuhnya. Namun, monster itu terlalu besar dan menghancurkan sebagian bangunan desa. Riko teringat Pruska. Ia ke bangunan tempat Pruska dipahat.
Pruska sudah selesai dipahat dan mengambilnya. Riko kembali keluar. Monster besar itu kini dihadang oleh salah satu pendiri desa, Juroimo. Pertempuran besar pun terjadi, namun Juroimo kalah. Kehancuran terjadi di mana-mana. Orang-orang Narehate yang Riko kenal perlahan membantu melawan. Riko berniat membantu mereka dan menjual rambutnya ke Majikaja. Dan Majikaja berubah bentuk menjadi makhluk yang bisa bergerak cepat. Riko menyusun rencana bersama Mogi, Majikaja, dan lainnya. Mereka berhasil melumpuhkan sang monster. Namun monster tersebut masih hidup. Sesaat tentakel sang monster akan meraih Riko, Riko didorong oleh Ma. Ma mengorbankan dirinya. Semua Narehate di sekeliling Riko tewas. Di keadaan terdesak itu, Riko mendengar bisikan Pruska yang mengatakan, "Tiup aku." Riko meniupnya. Ketika Rek datang, suara peluit itu memberi kekuatan pada Rek dan sang monster berhasil Rek kalahkan. Mereka kembali ke penginapan dan berbagi cerita. Mendengar soal Nanachi, Rek berniat bertemu Faputa kembali. Karena dia ingat Faputa adalah perwujudan nilai terbesar dan ingin meminta bantuannya. Rek kembali bertemu Faputa. Faputa setuju untuk membantu Rek dan mencabut salah satu tangannya. Namun syaratnya Rek harus memenuhi janjinya dulu pada Faputa, yaitu adalah menghancurkan desa para Narehate bersamanya. Dan cerita kita cukupi sampai di sini. Dalam cerita komik di volume selanjutnya, yaitu volume 8, kisah beralih fokus pada masa lalu Fueko beserta asal-usul desa Narehate. Dan melihat dari PV adaptasi anime musim kedua yang rilis beberapa hari lalu, kemungkinan besar cerita akan fokus mengulas cerita di bagian ini. Apakah mereka pemain utama baru? Siapakah Fueko? Kenapa mereka begitu penting? Nah, bagi kalian yang penasaran boleh tunggu di channel Division ya. Sekian dari Division. Thanks for watching.